Hai Buluk Lovers. Kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita film dari Francis yang berjudul Anna. Film yang rilis tahun 2019 ini disutradarai Luc Besson dan dibintangi oleh Sas Halus yang berperan sebagai Yana Palatov. Film ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Yana Palatov yang hidup di tengah lingkungan yang kejam hingga membuatnya jadi putus asa dan kehilangan hasrat untuk melanjutkan hidupnya. Namun saat hendak menghabisi nyawanya sendiri, gadis malang itu ketemu dengan Alex yang kemudian menawarkannya bekerja untuk Komitet Gosudarstvenoi Berzopasnosti atau KGB sebagai seorang pembunuh bayaran. Namun sebelum Mince mulai ceritanya, kalian klik dulu ya tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain nemu uang sekarung buat beli sarung dan piknik ke Gunung Galunggung. Cerita dimulai di Moskow, tahun 1985. Di sana terlihat beberapa agen CIA yang penyamarannya terbongkar dan ditangkap oleh Komite Keamanan Rusia atau KGB. Komite Keamanan Rusia itu pun lalu mengirimkan kepala salah satu agen CIA yang tertangkap ke markas CIA sebagai pesan jika penyamaran semua agen CIA sudah terbongkar. 5 tahun kemudian, Moskow, 1980. Ada seorang laki-laki yang sedang mencari model untuk agensi modelnya di Paris. Laki-laki itu pun lalu ketemu dengan seorang wanita yang sedang menjaga toko yang menjual boneka khas Rusia. Laki-laki itu tertarik melihat kecantikan penjaga toko dan langsung menawarinya untuk menjadi seorang modelnya. Awalnya wanita itu menolak dengan alasan masih kuliah. Namun setelah dibujuk, wanita itu akhirnya menerima tawaran menjadi model. Wanita itu bernama Yana. Berangkatlah Yana ke Paris. Sesampainya di sana, Anna pun mulai melakukan pemotretan. Hebatnya, Anna bisa langsung beradaptasi dengan pekerjaan barunya itu. Dalam sebuah pesta, Anna ketemu dengan seorang laki-laki bernama Oleg Vilenkov yang ternyata juga berasal dari Rusia. Oleg pun jatuh cinta sama Anna. Mereka pun akhirnya berpacaran. Namun Anna tidak pernah mau bercinta sama Oleg. Dengan alasan Yana takut dicampakana sama Oleg. Oleg pun hanya bisa gigit jari. Namun Oleg yang emang benar-benar mencintai Yana lalu menceritakan pekerjaannya di bidang ekspor-impor dan sesekali melanggar peraturan. Oleg juga cerita, selain makanan dan obat-obatan, dia juga mengirimkan senjata. Oleg juga memberitahu negara yang dipasoknya. Oleg bilang jika hal itu sangatlah rahasia. Namun Anna malah mengambil pistol dan menembaknya sebanyak 2 kali. Cerita pun lalu beralih ke 3 tahun sebelumnya. Saat itu Anna bercinta sama pacarnya dengan tatapan yang sangat kosong. Anna pun menangis karena sudah tidak kuat menghadapi perlakuan pacarnya yang kasar. Anna lalu mendaftar menjadi angkatan laut agar bisa lari dari kehidupannya itu. Namun suatu malam Anna malah terjebak perbuatan jahat pacarnya dan teman-temannya yang lagi memeras seorang laki-laki tua asal Amerika untuk memberikan uang di ATM-nya. Aksi mereka ternyata diketahui polisi. Akibatnya mereka pun jadi dikejar polisi. Untungnya Anna, pacarnya dan teman-temannya berhasil meloloskan diri dan kembali ke rumahnya. Namun di sana ternyata sudah ada seorang laki-laki bernama Alex dengan pistol yang sudah siap ditembakkan. Tak lama pacarnya Anne pun datang. Tanpa basa-basi, Alex pun langsung menembak pacarnya Anne hingga tewas. Anne pun jadi shock. Sementara Alex lalu tanya kenapa Anne ingin jadi angkatan laut. Anne pun bilang jika dia mendaftar ke semua yang dia bisa karena ingin keluar dari hidupnya yang suram.
Alex yang ternyata tertarik kepada Annie karena latar belakangnya lalu menawarkan Anna pekerjaan di KGB 1 tahun latihan militer, 4 tahun di lapangan, dan setelah 5 tahun, Anna akan dibebas tugaskan. Anna ternyata menolak tawaran Alex dan memilih mengakhiri hidupnya dengan cara menyayat pergelangan tangannya. Namun Alex selalu mencoba meyakinkan Anna dengan bilang jika hidup ini adalah anugerah. Anna pun berubah pikiran dan akhirnya menerima tawaran Alex. Cerita lalu kembali ke masa kini. Anna berada di ruang interogasi. Tak lama seorang laki-laki bernama Leonard Miller masuk. Dia adalah seorang agen CIA yang ditugaskan di Perancis untuk kasus kematian Oleg Filenkov. Miller pun tanya kronologi pada hari Oleg dibunuh. Anna tentu saja bisa menyembunyikan perbuatannya. Miller juga bilang jika CCTV yang mereka datangi sudah dihapus. Miller pun akhirnya yakin jika Anna tidak terlibat dengan kematian Oleg. Miller pun lalu meninggalkan Anna. Cerita lalu beralih lagi ke 6 bulan sebelumnya. Alex bicara dengan seorang wanita yang tak lain atasannya yang bernama Olga agar Anna bisa bekerja. Namun Olga tidak yakin dengan kemampuan Anna karena Anna tidak berpendidikan dan pernah menjadi pecandu. Alex pun menjelaskan jika dalam masa pelatihan, nilai Anna lah yang tertinggi. Namun Olga malah bilang jika KGB butuh agen yang cerdas, cepat dan tepat. Namun tak lama Olga akhirnya merekrut Anna dengan masa percobaan. Jika Anna gagal dalam masa percobaan, maka Anna akan pulang dengan kantong mayat. Anna pun menyetujuinya. Anna pun mulai mendapatkan misi pertamanya, yaitu membunuh seorang laki-laki yang ada di dalam foto dan mengambil ponselnya. Anna cuma diberi waktu 5 menit untuk menjalankan misinya itu. Tanpa buang waktu, Anna pun masuk ke dalam sebuah restoran dan langsung menembak laki-laki yang ada di dalam foto. Namun pistol yang diberikan Olga ternyata tidak ada pelurunya. Alhasil, Anna pun langsung diserang sama para pengawal laki-laki yang mau dibunuhnya. Pertarungan sengit pun akhirnya terjadi. Dengan hebatnya, Anna lalu membunuh satu persatu pengawal yang menyerangnya. Setelah itu Anna lalu mencari laki-laki yang jadi target pembunuhannya. Tanpa diduga laki-laki itu muncul di belakang Anna dan langsung mau menghabisinya. Namun Anna tidak tinggal diam, ambil garpu yang ada di dekatnya dan kemudian menghabisi laki-laki itu. Anna pun mengambil ponsel laki-laki itu dan kemudian pergi dengan wajah dan tubuh yang berlumuran darah. Namun waktu Anna ternyata sudah habis. Anna pun ditinggalkan dalam misi pertamanya itu. Anna karuan jadi kesal. Anna lalu ke kantor KGB menemui Olga dan langsung memberikan ponsel targetnya. Namun Olga malah bilang jika dia hanya memberikan waktu 5 menit. Tapi Anna menyelesaikan misinya dalam waktu 5 jam. Anna pun jadi kesal dan bilang kenapa dia terlambat. Semua itu tak lain karena pistol yang diberikan Olga tidak ada pelurunya. Anna juga lalu menuduh Olga menjebaknya. Namun Olga malah menceritakan alasan kakinya pincang. Semua itu terjadi saat pelatihan. Dia diturunkan di hutan Karakan Siberia. Di sana banyak jebakan serigala. Di sana, Olga terjebak selama 3 hari. Namun saat kembali ke kamp, instrukturnya malah memberinya obeng dan berkata masalah tak memberi peringatan. Olga pun lalu menunjukkan obeng yang diberikan instrukturnya. Anna pun akhirnya mengerti dan langsung pergi. Anna pun lalu diberi misi berikutnya. Anna disuruh mempelajari misinya selama 14 hari dan mengantarnya ke sebuah apartemen. Saat itu diperlihatkan juga laki-laki yang sebelumnya merekrut Anna menjadi seorang model. Laki-laki itu ternyata sudah dipersiapkan sama KGB untuk misi berikutnya, yaitu menghabisi Oleg. Di sini juga akhirnya diperlihatkan kenapa Anna bisa melarikan diri setelah membunuh Oleg. Setelah misi membunuh Oleg selesai, Alex mendatangi apartemennya Anna dan tanpa buang banyak waktu, mereka pun langsung bercinta.
Besoknya Olga, Alex dan Anna mendatangi petinggi KGB yaitu Vaslip. Olga lalu meminta persetujuan untuk merekrut Anna. Di sini Anna pun akhirnya tahu jika dirinya tidak bisa keluar dari KGB dan seumur hidupnya harus bekerja buat KGB dan satu-satunya cara keluar dari KGB cuma mati. Anna pun jadi berpikir keras gimana caranya agar bisa keluar dari KGB. Misi Anna selanjutnya adalah diplomat Jerman di kedutaan Polandia. Anna pun menyamar jadi wanita panggilan. Tugas Anna kali ini membawa koper atase, kunci, dokumen dan sidik jari diplomat Jerman itu. Anna pun lalu mendatangi kamar diplomat itu dan melakukan misinya dengan sangat cepat. Anna lalu memberikan koper yang sudah berhasil dibawanya ke Olga. Namun Anna melupakan sidik jarinya. Anna pun diperintahkan membawa jari diplomat Jerman itu. Anna terpaksa kembali lagi ke hotel, membawa jari diplomat dan memberikan ke Olga. Anna pun lalu mengeluh soal pekerjaannya. Olga pun lalu menyuruh Anna untuk berlibur selama 1 minggu. Anna pun berlibur dengan Maudie. Setelah berlibur, Anna langsung diperintahkan melakukan misi selanjutnya. Setelah itu Anna pun mau pulang ke Moskow. Namun Vaslip ingin menemuinya. Vaslip yang awalnya meragukan Anna, ternyata mau memberikan penghargaan dan akan memberikan uang pesangon untuk ahli waris Anna jika Anna sudah tidak bekerja lagi. Namun Anna ternyata malah membunuh bosnya itu. Ternyata 6 bulan sebelumnya, saat Anna akan membunuh diplomat Jerman, Anna masuk ke dalam jebakan CIA yang saat itu mau membunuh diplomat Jerman. Ternyata pistolnya kosong. Agen CIA yang sudah ada di sana lalu menangkapnya. Miller juga ada di sana. Anna lalu diberikan 2 pilihan sama Miller. Dihabisi atau bekerja sama dengan CIA. Anna ternyata malah menyuruh Miller menghabisinya karena tidak mau terjebak lagi seperti saat Anna masuk KGB. Yang Anna inginkan cuma kebebasan dan perlindungan. Miller pun lalu menawarkan Anna bekerja di CIA selama 3 tahun dan akan membuat Anna seperti menghilang. Namun Anna bilang hanya mau bekerja selama setahun. Miller pun lalu menyetujuinya. Saat Anna liburan, Anna ternyata ketemu Miller untuk memastikan jika asetnya aman. Malamnya Anna pun mendatangi Miller dan mereka pun lalu bercinta. Suatu pagi Miller memberitahu Anna agar sesampainya di Moskow, Anna melakukan misinya, yaitu membunuh Vaslip. Miller juga lalu cerita sebenarnya selama 20 tahun terakhir, CIA mempunyai hubungan yang baik dengan KGB, namun semuanya berubah saat Vaslip jadi direktur. Miller ingin menyingkirkan Vaslip untuk mengembalikan hubungan baik seperti sebelumnya. Anna pun jadi heran dan tanya kenapa bukan agen CIA yang melakukannya. Miller lalu jawab jika dia tidak mau kejadian 5 tahun yang lalu terulang, di mana 9 agennya mati dibunuh sama agen KGB. Jadi Miller membutuhkan orang dalam yang melakukan misinya itu. Anna pun menyetujuinya karena akan mendapatkan kebebasan dan perlindungan penuh CIA. Setelah itu cerita kembali ke masa kini. Anna sudah berhasil menembak Vaslip. Alex yang ada di sana tentu saja kaget. Namun Anna langsung menodongkan pistolnya ke Alex. Anna pun lalu membius Alex dan kemudian mengkopi semua data yang ada di komputer Vaslip. Alex yang sudah tidak berdaya lalu berusaha menekan alarm. Anna yang mau melarikan diri jadi terhalang sama keamanan di sana. Namun Anna dapat dengan mudahnya menghabisi mereka semua dan berhasil kabur dengan selamat. Miller yang menunggu Anna ternyata tidak melihat Anna keluar. Miller pun lalu pergi. Miller berpikir Anna berkhianat. Miller pun menemui Maudie untuk mencari informasi. Setelah itu Miller ke kantornya dan langsung diberikan selamat oleh rekan-rekannya karena telah berhasil menghabisi Vaslip. Miller kaget dan sadar sudah buruk sangka sama Anna. Miller pun jadi mencemaskan keselamatan Anna. Namun tak lama Miller mendapatkan pesan dari Anna yang memintanya menemuinya di sebuah taman. Miller pun jadi senang dan langsung pergi menemui Anna.
tetapi dengan diawasi sama agen lainnya. Karena takut pesan itu adalah jebakan. Dan ternyata di sana juga sudah ada Alex yang menunggu di taman yang sama beserta tim KGB yang juga mengawasinya. Miller pun jadi merasa tidak aman dan meminta dijemput. Tetapi Alex diminta tetap tenang oleh KGB. Tak lama Anne muncul dan langsung mencium Alex. Anne juga lalu mencium Miller. Alex dan Miller pun jadi sama-sama kaget. Sementara itu Anne lalu berpamitan untuk selamanya. Anne pun lalu memberikan yang dicurinya dari KGB kepada Alex dan memberikan yang dicurinya dari CIA kepada Miller. Anne meminta mereka saling percaya karena Anne mempunyai salinan kedua file KGB dan CIA. Jika terjadi sesuatu maka Anne akan membongkarnya. Anne juga menginginkan mereka berpisah dengan baik. Dan Anne hanya ingin bebas. Anne pun lalu pergi sambil bilang hanya mereka berdualah keluarganya. Alge yang melihat semua itu dari ruang pemantauan tidak terima dan langsung pergi menemui Anne. Alge pun lalu menembak Anne beberapa kali hingga membuat Anne langsung terkapar. Keadaan pun jadi memanas hingga membuat Alex dan Miller sama-sama saling menodongkan pistolnya. Namun mereka kemudian ditarik mundur oleh pasukannya masing-masing. Cerita lalu beralih ke 3 bulan sebelumnya. Anne yang baru pulang dari liburannya menemui Alge. Alge ternyata mengetahui jika Anne dihubungi sama pihak Amerika. Alge mengetahui semua itu ketika Anne melakukan misinya saat membunuh diplomat Jerman. Alge melihat ada bekas borgol di tangannya Anne. Namun Alge ingin merahasiakan dan meminta Anne melaporkan secara pribadi kepada Alge. Anne pun akhirnya memberitahu Alge jika pihak Amerika ingin membunuh Vaslip. Alge pun lalu tanya apa yang diinginkan Anne. Anne pun lalu bilang jika dia hanya ingin bebas. Alge pun lalu bilang lakukan sesuai perintahnya dan pegang janjinya maka Anne akan bebas. Ternyata ketika Anne keluar dari gedung KGB, Alge sudah menunggunya. Makanya Anne tidak menemui Miller. Mereka pun lalu pergi. Cerita pun lalu kembali ke masa kini. Anne yang terkapar di taman dan ternyata masih hidup dan langsung mengganti tubuhnya dengan mayat yang mirip dengannya. Mayat itu pun akhirnya ditemukan polisi di sana. Alex dan Miller menganggap kalau itu benar-benar mayatnya Anne. Padahal Anne sudah sampai di gorong-gorong dan langsung melepaskan rompi anti pelurunya. Anne pun lalu mengganti pakaiannya. Anne juga ternyata sudah memangkas habis rambutnya. Anne pun lalu pergi untuk melanjutkan kehidupannya yang baru. Sementara itu Alge yang kini sudah menjadi direktur KGB yang baru lalu masuk ke ruangan Vaslip. Alge lalu membuka komputer yang ada di sana dan mendapat pesan yang direkam oleh Anne. Dalam pesannya Anne bilang jika Alge melihat pesan itu, berarti misi mereka berhasil. Anne pun mengucapkan terima kasih karena Alge telah mengajarinya cara bertahan hidup dengan diri sendiri. Satu-satunya yang tidak bisa Anne lakukan hanyalah menghapus berkasnya dari database KBG karena yang bisa melakukannya hanya direktur. Untuk berjaga-jaga, Anne ternyata merekam percakapannya dengan Alge. Dan ternyata rencana Alge sama dengan pihak Amerika untuk menyingkirkan Vaslip. Karena Alge ingin menjadi direktur KGB makanya Alge bekerja sama dengan Anne. Anne pun berharap Alge mengerti dan bangga terhadapnya. Alge pun tersenyum dan menghapus data Anne pada database KGB dan cerita pun akhirnya tamat. Gimana guys? Seru kan ceritanya? Mince ingetin sekali lagi ya. Jangan lupa klik like, subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama cerita-cerita seru lainnya. Bye.